Selamat pagi Jemaat Gereja Yesus Ketapang yang Yesus kasihi. Shalom. Berjumpa lagi di Renungan GKK Menyapa pagi ini. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk hari baru yang Kau sediakan kepada kami. Terima kasih juga untuk segala berkat dan rahmat-Mu yang selalu baru tersedia bagi kami. Tolong kami ya Tuhan yang akan merenungkan firman-Mu, berbicaralah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Markus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-23 hingga yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu, yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Terima kasih Tuhan Yesus, bagian yang kita baca mengisahkan pertentangan antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi mengenai hari Sabat. Sejatinya hari Sabat adalah hari yang ditetapkan oleh Allah bagi Israel, umat pilihannya. Dalam 10 hukum yang Allah berikan kepada Musa dan bangsa Israel, di hukum keempat berkata, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat." Allah memerintahkan orang-orang Yahudi termasuk anak-anaknya, budaknya, hewannya, bahkan orang asing yang tinggal di tempatnya untuk tidak bekerja di hari Sabat dengan maksud agar mereka dapat beribadah kepada Allah. Namun, tidak ada penjelasan lebih lanjut bekerja seperti apa yang dilarang di hari Sabat. Oleh karena itu, di Mishnah, catatan tertulis dari pengajaran lisan hukum Taurat, tertulislah 39 pekerjaan yang tidak boleh dilakukan di hari Sabat. Dan salah satunya adalah menuai. Inilah yang membuat orang-orang Farisi menegur tindakan para murid di hari Sabat yang memetik bulir gandum untuk mereka makan, yang orang Farisi kategorikan sebagai menuai. Dalam menjawab pertentangan ini, Tuhan Yesus memberikan suatu kisah yang tercatat di 1 Samuel pasal 21 ayat 1-6, di mana Daud dan para pengikutnya sedang kelaparan karena dalam pelarian. Mereka kemudian memakan roti sajian di bait Allah yang merupakan bagian paling kudus dari sebuah persembahan yang hanya boleh dimakan oleh para imam di tempat kudus. Yesus mengutip Daud karena Daud adalah raja terbesar di Israel dan nenek moyang Mesias yang dihormati oleh orang-orang Yahudi. Namun, Daud mengabaikan peraturan tentang roti sajian di rumah Allah, dan Tuhan pun tidak menghukumnya karena memang tidak ada makanan lain yang bisa dimakan pada waktu itu. Dengan kata lain, peraturan-peraturan yang Allah tetapkan sejatinya adalah bagi kesejahteraan manusia. Itu jugalah yang Yesus sampaikan kepada orang-orang Farisi, bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Dan terlebih lagi, Yesus adalah Allah itu sendiri yang menetapkan peraturan hari Sabat sehingga ia tidak terikat dengan peraturan itu. Jemaat kasih Tuhan Yesus, kita perlu menghayati kembali pentingnya Sabat dalam hidup kita. Allah menetapkan hari Sabat untuk memberkati umatnya di dalam waktu istirahat. Selama 6 hari kita sudah berjeri lelah bekerja, studi, dan melakukan tanggung jawab kita yang lain. Dan di hari yang ke-7, Allah ingin kita berhenti untuk menerima berkat Allah dan beristirahat demi kebutuhan diri kita sendiri. Kita tidak diciptakan sebagai robot yang bisa bekerja 24/7. Kita semua butuh istirahat.
Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk kembali menghayati Sabat yang Allah berikan bagi kita. Mari berhenti sejenak dari kesibukan kerja atau studi atau kesibukan apapun itu untuk datang beribadah kepada Allah. Untuk datang bersekutu dengan saudara seiman kita. Ini adalah undangan yang mulia dari Allah untuk menyegarkan jiwa dan jasmani kita. Jangan tunggu sampai tak berdaya baru kita datang kepada Tuhan dan saudara seiman. Jika hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk datang ke gereja, maka mari datang dan nikmatilah persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, tolong kami untuk tidak bersikap egois dalam relasi kami kepadamu maupun kepada sesama kami. Tolong kami untuk merasa cukup dengan setiap jerih lelah kami dan berikan kami kerinduan untuk beribadah kepadamu bersama saudara-saudara seiman kami. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.